kepada yang terhormat Ibu Kepala Desa Sadang, kepada yang terhormat Bapak Dinas Koperasi Kabupaten Tuban, kepada yang terhormat Bapak Babinsa Desa Sadang, kepada yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, kepada yang terhormat Bapak Ketua RT RW beserta tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah desa khusus Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Sadang Kemuran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring dengan doa semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Untuk mempersingkat waktu, baik akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala desa. 4. Penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. 5. Pembacaan doa. 6. Pemilihan pimpinan rapat. 7. Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 8. Pemilihan pengurus dan pengawas. 9. Pembahasan permodalan. 10. Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja. 11. Penetapan domisili kantor Koperasi Merah Putih. 12. Masukan dan saran. 13. Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat. 14. Penutup. Baik, mari kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah besar. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hadirin kami mohon berdiri. Sambutan Kepala Desa Sadang. Kepada yang terhormat Ibu Suci Harini dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Kapolda Bapak Nugraha,
yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili Bu Mariam, yang terhormat Bapak Babinsa Desa Sadang Pak Tarwi, yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas, terus kemudian yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Bapak RT RW Desa Sadang dan rekan-rekan perangkat desa yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam acara musyawarah desa pembentukan operasi desa merah putih. Tak lupa salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini seperti undangan yang sudah jenengan terima, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan amanat dari Bapak Presiden Bapak Prabowo untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih. Kenapa harus membentuk koperasi? Karena Bapak Presiden mempunyai cita-cita untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu setiap desa harus membentuk koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan anggota. Karena program ini segera harus kita laksanakan, jadi bulan Mei ini sudah harus terbentuk pengurus. Jadi di Jatirogo insya Allah ini hari ini ada 2 desa yang melaksanakan pembentukan pengurus, yaitu pertama di Sadang dan nanti di Sugian mungkin. Terus kemudian dari pembentukan tersebut kita akan melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama yaitu membentuk pengurus dan pengawas pada siang hari ini. Untuk pengurus di Sadang, di desa kita, ini kita tetapkan hanya 5 orang, terdiri dari ketua, terus kemudian sekretaris, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, dan bendahara. Kemudian untuk pengawas ini kita tetapkan ada 3 orang. Yang pertama terdiri dari ketua, anggota, dan anggota. Untuk ketua otomatis kepala desa. Dari anggota nanti kita akan pilih dari unsur masyarakat, keterwakilan, dari BPD bisa, terus kemudian dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Terus kemudian nanti juga akan ditetapkan tempat atau gedungnya, dan ini pada rapat intern kita dengan perangkat, terus kemudian kita juga rapat dengan BPD, kita tetapkan saja pada siang hari ini untuk tempat koperasi Desa Merah Putih ini akan kita tempatkan di bekas mati PKK di sebelah selatannya pasar daerah, di situ. Terus kemudian untuk koperasi dan bumdes ini bedanya apa? Desa ini kan sudah punya usaha, namanya badan usaha milik desa. Kok sekarang disuruh membentuk koperasi desa? Nah, bumdes ini tujuannya adalah untuk meningkatkan penghasilan asli desa. Jadi tiap tahun ada income masuk ke desa, dan income itu kita masukkan ke APBDes untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa, contohnya seperti sedekah bumi dan lain-lain. Terus kalau koperasi desa ini bertujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan anggota. Jadi ini tujuan Bapak Presiden agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dana. Nah, nanti di koperasi ini juga
usaha baru. Nanti selanjutnya ini adalah tugas dari ketuanya. Oke. Terus dari saya cukup itu. Cukup itu Bapak Ibu, nanti secara rincinya penjabarannya akan dijelaskan oleh Bapak Nugraha dari Kopumda. Cukup dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci Arini. Selanjutnya acara penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa. Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres di nomor 9 tahun 2025. Akan menentukan koperasi desa atau KOPDESDA. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai
apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada petugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ibu Kepala Desa, Ibu Sri hari ini menghormati staf-stafnya, teman-teman para bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati roda Ibu Desa, yang siang menikah yang menghormati itu. Saat ini itu kita semoga kita sarangan ini kau syukur Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah berdoa. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebelum muslim mungkin kita istilah tanpa ada salah sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mau dia atas bincang dari hampir tangannya Rabbul dan kita doakan ini Bapak Presiden Prabowo ini mengapa kita atas tujuan itu maksud kita selalu terus ini saya terus memimpin modal yang menikah kali Indonesia. Begitu wasilah teman-teman Nabi juga maupun apa yang atas tikot musyawarah menanggi selalu kita berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tinggal terhadap syahabat Rasulullah SAW wali waspahi wa jawatihi wa awadi wa dhariyatihi wa ala ikhwani minam jihad Rasulullah yang syuhada Rasulullah wa suhrakat tatatin wa wa musulkan wa cabin wa zikurabin usul sultan wa syahad wa bersih wa tabakna Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين أنت مشاركين من الناعمين حمدا لربهم ويغفر مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وجهك المستقيم اللهم صل على الصلاة توجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتضعفنا فيها من جميع الشيئات وترفعنا به أعلى درجات وتبلغنا بأعصايته من جميع الخيرات والبدرمات اللهم إنا نسألك علما لا يكسر وأمنا متقبلا ورزقا خيرا فرحنا وعن سلام وجميع الدنيا والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من العفو وقبل الشر والإرفاق ونفس الأسفار اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكفر ونعوذ بك من جهل البصر ونعوذ بك من الغلبة والرجاء اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء وترك السقاء وسوء القدر وسمع العقل اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الفقر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الصلاة وإتمام في العالمين وبركة في الجميع وتقدم قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم إن شكرت الموت ونجاة من النار والشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وزدنا علما يسودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Indonesia Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara pemilihan pimpinan rapat sejumlah 3 orang yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Desa. Monggo Ibu. Ini sesuai prosedur untuk pemilihan pengurus harus ada pimpinan rapat 3 orang ya.
Ini saya pilih yang pertama Pak Bayan Yudi, terus yang kedua Pak Sate, terus yang ketiga sinten Pak niki, yang ketiga kira-kira ini sinten Pak? Sinten? Mas Maming. Pak Haji Rianto nggih. Betul ya ketemu. Pak Maming nggih, Pak Maming kalau ben tampil nggih Pak nggih. Tampil terus kali. Monggo untuk pimpinan rapat Pak Bayan Yudi, Pak Sate sama Pak Maming. Monggo. Jadi aku yang pimpinan rapat aku bawa Monggo Pak, selamat terpilih menjadi pimpinan rapat Bapak Sate, Bapak Maming Lofmanudin, dan Bapak Yudianto. Selanjutnya pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dipimpin oleh Bapak Nugroho dari Dinas Koperasi Kabupaten. Izin pimpinan kami berdiri jadi wong lanang api ngatur ketimbang ngomong sih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Desa, Pak Camat, serta yang mewakili serta Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang hadir hari ini, dan semoga panjenengan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami terlambat 1 jam karena memang tadi ada instruksi sebentar terkait juga Koperasi Desa Merah Putih, karena memang isu kita yaitu sekarang yang luar biasa adalah Kopdes Merah Putih. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sudah pernah sosialisasi mulai malu izin slide-nya Mas, bisa lanjut ya, lanjut ya. Koperasi Desa Merah Putih ini kita ada beberapa dasar sementara kami mengenai dari instruksi Presiden nomor 9 2025, terus surat edaran Menteri Koperasi nomor 1 2025, serta surat edaran Mendes nomor 6 tahun 2025, begitu juga Coklat nomor 1 2025, serta surat keputusan Menteri Koperasi nomor 9 2025, semua tentang Koperasi Desa Merah Putih. Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah mendengar di media sosial apa sih Kopdes Merah Putih. Koperasi ini pada dasarnya aturan sesuai Undang-Undang 2592, yaitu kumpulan orang per orang yang berwatak sosial atau kumpulan badan hukum yang beranggotakan minimal 3 badan hukum yang mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan kesejahteraan anggota. Koperasi ini milik siapa? Apakah koperasi desa ini milik desa? Tidak. Koperasi ini milik anggota. Jadi dia menurut Kopdes Merah Putih ini diwajibkan seluruh penduduk desa setempat seperti di Sadang ini yang 17 tahun ke atas bisa masuk menjadi Kopdes Merah Putih. Syaratnya apa? Sudah ada yang tahu syarat masuk menjadi anggota koperasi? Belum. Syaratnya harus ditentukan membayar simpanan pokok, dibayar sekali seumur hidup selama menjadi anggota. Ditetapkan, andaikan simpanan pokok per anggota 1 juta atau 100.000 atau 10 juta, monggo ditetapkan semuanya sama, 100.000 semua. Nah, terus yang
kedua adalah simpanan wajib. Ditentukan minimal berapa? 5.000 semua minimal. Bisa 10.000, bisa 20.000, monggo. Tetapi ada minimalnya. 5.000 minimal 5.000, monggo. Dan wajib ini dibayar setiap bulan. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, kenapa ada simpanan pokok, simpanan wajib? Tujuannya untuk memupuk permodalan koperasi. Koperasi ini sangat baik jika dipupuk permodalannya dari modal sendiri, modal dari anggota. Nah, ini anggota ini di sini berapa ini? Enggak, totalnya penduduk. Nah, ini 3.000 ping 100.000 piro. Yang 17 ke atas 700. Nah, 3.000 ping 100 piro, kira-kira dibuat seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk pemupukan modal. Ya. Sementara sudah paham Bapak Ibu? Ya. Tadi ditayangkan tentang apa namanya? Selain apa tadi film ya? Cuplikan sedikit dari Bapak Presiden. Tujuannya operasi tadi 3 ada Bapak. Apa aja Bapak? Ya, itu yang utama tadi. Ada 2 paparan tadi. Pengennya 1, menghapus tengkulak. Itu yang utama. Kedua, sekarang maraknya pinjaman online. Ini mau dihapus. Tujuannya seperti itu. Seperti di sini mungkin di Desa Sadang banyak BHS nih atau BCA yang berkeliaran, bank suwean harian. Ya, bank harian suwean kadang ya. Nah, itu tujuannya untuk menghapus seperti itu. Atau BCA, bank cicilan ajak bendina ini terus ini banyak. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Mas. Koperasi Desa Merah Putih ini berdiri karena ada 13 menteri bergabung untuk boso menjuluri merutuk koperasi Desa Merah Putih ke depannya. Lanjut sekilas saja. Jadi manfaat pembentukan koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan ekstrem, menekan harga di tingkat konsumen. Terus yang kedua, penguatan ekonomi, meningkatkan harga di tingkat petani, memperpendek rantai pasok, menekan inflasi, terus menekan pergerakan tengkulak. Terus selanjutnya modernisasi sistem, yaitu memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. Serta selanjutnya yang terakhir meningkatkan inklusi keuangan. Lanjut Mas. Jadi ini ada tahap Bapak. Kenapa harus ada sosialisasi? Ini hukumnya wajib. Wajib karena panjenengan nanti posisinya koperasi Desa Merah Putih itu ada di desa ya. Dan wajib harus ada musdesus yang dilaksanakan untuk sosialisasi terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Lanjut Mas. Ini tahapan. Karena koperasi Desa Merah Putih ini adalah prematur Pak. Top down dari Presiden langsung ke desa, prematur. Kami dapat impres bulan Maret, April, Mei, Juni tanggal 12 Juli 2025 harus launching 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di depan ada 328 kelurahan desa, kita harus launching di tanggal 12 Juni 2025. Ini lahirnya dulu Pak ya. Karena prematur, monggo panjenengan ikuti karena ini prematur. Logikanya kalau lahir itu kan 9 bulan 10 hari ya. Betul ya. Nah ini enggak 4 bulan langsung lahir. Dan luar biasanya nanti di 12 Juli 2025 ada launching oleh Bapak Presiden, serta nanti Agustus dan sampai Oktober ada masa pengembangan. Nanti panjenengan diajari proses bisnis, profesinya,
ada akses pembiayaannya seperti apa, tata kelola kelembagaan, dan nantinya pengembangan SDM. Terus di November Desember kita akan melakukan monet. Lanjut Bapak. Lanjut ya. Di Kabupaten Tuban kami sampaikan ada 1.370 koperasi. Ya. Posisinya gimana? Ada yang mati enggak, hidup enggak, koma. Ono sing koma, ono sing mlaku, ono sing mlaku nek dipecuti yo gak mlaku-mlaku, seperti itu. Ngapunten kula gaduh-gaduh ya, bosone gaduh-gaduh. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini nantinya bisa menjadi koperasi yang sejati. Karena di Tuban itu, di Kabupaten Tuban maupun kabupaten yang lain se-Indonesia itu banyak 3 koperasi Bapak. Yang notabene teman-teman itu ngomongnya ada koperasi merpati, koperasi pedati, sama koperasi sejati. Yang merpati mari untuk bantuan hilang. Koperasi pedati ini jadi pecuti gak melaku. Koperasi sejati ini kami menginginkan bahwa Kopdes Merah Putih yang nantinya bisa menjadi koperasi sejati. Sejati ini koperasi ini. Ini lanjut Bapak. Jadi lanjut ini hanya sebatas. Iya lanjut. Ya di Jatirogo. Ya ada total dari 1.370 koperasi tadi di Jatirogo ada 76 koperasi menyebar di seluruh desa. Ada mungkin di sini dulu di tahun 2010 ada pembentukan koperasi wanita ya, ada di setiap desa ada. Ya. Tapi nggak tahu di Kecamatan Jatirogo itu mati gak, urip gak, kecil-kecil ya di Kecamatan Jatirogo. Jadi itu ada 76. Terus Mas. Iya. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ini terkait mekanisme pembentukan itu ada 3. Yang pertama pembentukan baru, terus ya dipilih nanti pengurusnya siapa, pengawasnya siapa, terus dengan pembentukan baru. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan ini contohnya bahwa di Sadang ada koperasi A, ya mau yang saya sebutkan mati gak, urip gak, atau yang hidup. Ini bisa dikembangkan berubah nama menjadi Kopdes Merah Putih Sadang, bisa berubah nama. Itu pengembangan. Kalau revitalisasi dari koperasi yang tidak aktif, banyak enggak? Banyak. Di data kami banyak koperasi yang tidak aktif. Tapi belum di Sadang ada berapa koperasi yang tidak aktif. Ini contoh koperasi di daerah Sadang, di desa Sadang ada contoh 2 koperasi tidak aktif. Direvitalisasi, digabungkan untuk menjadi perubahan nama menjadi koperasi Desa Merah Putih. Jadi ada 3 sistem bentuk baru, krisis atau pengembangan koperasi. Ya, koperasi yang sudah ada berubah menjadi koperasi Desa Merah Putih, atau revitalisasi koperasi yang mati ya dirubah menjadi koperasi Desa Merah Putih. Tetapi dengan pengembangan maupun revitalisasi harus dibicarakan terkait aset koperasi tersebut. Lanjut, ya lanjut Mas. Jadi ini detail tadi yang disampaikan Ibu pembawa acara maupun dari nanti di Desa Sadang akan sesuai agenda ini Bapak Ibu. Terus nanti terkait penamaan koperasi Desa Merah Putih, jadi nanti panjenengan di Sadang koperasi Desa Merah Putih Sadang. Ya. Kalau memang Sadang nanti ada nama yang sama, koperasi Desa Merah Putih Sadang Jatirogo. Ya. Jadi ada penamaan namanya dan penamaan nama atau pembuatan AHU
administrasi hukum umum ya, atau anggaran dasarnya nanti melalui notaris yang ditunjuk, yaitu notaris koperasi. Jadi tidak sembarang notaris bisa membuat akta badan hukum koperasi atau AHU koperasi. Di Kabupaten Tuban ada 29 notaris membuat akta koperasi atau NPAK. Jadi nanti panjenengan akan diarahkan ke notaris A, B, C, D atau yang mana untuk pembuatan AHU-nya. Lanjut Bapak. Ya, lanjut. Nah, susunan pengurus ini strukturnya. Yang pertama, untuk menjadi pengurus koperasi Desa Merah Putih ataupun koperasi apapun dimanapun tempatnya, yang harus jadi syaratnya itu ada 3. BPK ya, itu syarat menjadi pengurus. B benar ya. P pinter, ketiganya sing angel, koper. Sing ketiga ini pasti sulit. Jadi kalau kumpul kadang isi umbah-umbah, si ngomong bayi, si itu yang terjadi. Jadi benar, pinter, koper. BPK itu syarat mutlak ya. Syarat yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, berdedikasi terhadap koperasi. Nanti kalau terkait pelatihan perkoperasian, kami setiap tahun juga ada kegiatan tersebut. Jadi mungkin ke depannya nanti continue untuk peningkatan SDM koperasi Desa Merah Putih. Ke depannya kita juga akan memberikan pelatihan perkoperasian, baik kelembagaan, keuangan, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua, keterampilan kerja, wawasan usaha, dan semangat wirausaha. Syarat yang ketiga, keempat, yang ketiga tidak boleh mempunyai hubungan saudara atau hubungan keluarga semenda. Nah, apa sebetulnya Pak? Tidak boleh. Biasanya ada koperasi ketuanya bapak bendaranya anak ini tidak boleh. Bendaranya pelaku sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh ada hubungan semenda ya. Terus tidak berasal dari pimpinan desa. Ini syarat pengurus, tidak berasal dari pimpinan desa. Dan ini yang kedua kali Bapak Ibu saya cerita bahwa Desa Sadang melaksanakan sosialisasi di jadwal kami yang kedua. Kemarin kita disosialisasi kemana Mas? Rengel, Desa Rengel itu yang pertama. Terus ini yang kedua, tidak boleh berasal dari pimpinan desa. Menurut petunjuk yang kami terima bahwa pimpinan desanya itu apa? Kalau tangan juga pimpinan desa, sudah kepala desa. Dan menurut juga kemarin kita diskusi dengan maupun provinsi, pimpinan desa itu kepala desa dan ketua BPD. Ya, itu. Ya, lanjut ya. Jumlahnya 6, jumlahnya harus 5. Pengurus jumlahnya harus 5. Ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, bendahara, dan sekretaris harus 5. Kenapa Pak kok nggak genepai? Karena pengurus itu wajib ganjil. Seandainya terjadi sesuatu bisa mengambil voting. Ya. Itu kenapa ganjil? Karena seandainya terjadi sesuatu dalam mengambil keputusan nggak bisa, harus diambil voting. Terus ada perwakilan dari perempuan. Ini salah satu syarat pengurus. Lanjut Pak. Jadi pengawas. Pengawas tujuan pengawas koperasi yaitu mengawasi kinerja pengurus. Ini pengurus mergawe ini gak benar, siap dijaga, diingatkan. Itu loh yang benar aslinya ini kan gitu, diingatkan. Terus yang selanjutnya, pengawas ada di koperasi Desa Merah Putih harus ada 3. 1 ketua pengawas, 2 anggota 1 pengawas, 3
anggota 2 pengawas. Ketua pengawas ex officio dijabat oleh kepala desa. Biarpun kepala desanya nyuwun sewu sumpen ganti, tetap yang jabat ketua pengawas tetap ex officio kepala desa. Ya. Terus mas, ya, lanjut, terus usaha mas, usaha terus. Terus lagi, ya ini tadi ya operasi jasa Merah seandainya nanti berdiri di sini dan dipilih nanti 5 pengurus dan 3 pengawas, apa usahanya ke depan? Ini Bapak Ibu usahanya. Ada 6 gerai operasi. Nah, tadi disampaikan untuk tempatnya di mana? Pantai Cibuk. Oh, Pantai Bedakas, sorry. Salah promo berarti ya. Pantai Bedakas. Jangan lupa. Pantai Bedakas itu harus ada 6 gerai. Di situ ada gerai sembako, ya, menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Ada yang ketiga USP, unit simpan pinjam. Selanjutnya yang keempat gerai apotek atau toko obat. Yang kelima gerai klinik desa untuk kesehatan. Yang keenam adalah gerai kantor koperasi. Ini harus ada 6 Bapak. Apakah 6 itu harus ada? Menyesuaikan kondisi desa masing-masing. Menyesuaikan kondisi desa masing-masing. Sebagai contoh cold storage. Oh, kita buat cold storage untuk perikanan, nggak mungkin. Nanti ini kalau perikanan adanya apa? Tambak nih. Ya, nggak mungkin. Oh, nggak ada yang terkenal Jatirogo ini apa itu perikanannya? Oh, pertanian. Kan nggak mungkin buat cold storage perikanan. Kalau pertanian membuat tujuannya yang tadi disampaikan ke Bapak Presiden, mengurangi tengkulak. Tengkulak itu yang kami tahu kan wong arep tandur itu dibiayai sampai wong panen. Sebelum panen harus dituku di tengkulak. Ini tujuannya seperti itu. Jadi nanti Koperasi Desa Merah Putih jika memang sudah kondisi keuangannya membaik, bagus, bisa membeli atau memberikan biaya untuk tanam bagi anggota khususnya di Desa Sadang. Terus juga nanti panennya dibeli atau dikemas oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dan duitnya itu saat desa itu mau terius, tujuannya yang utama untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat desa. Lanjut terus beberapa klasifikasi usaha tadi monggo panjenengan. Tetapi kalau kami biasanya menyarankan semuanya disebutkan ya, sesuai KBLI tadi yang keren. Melakukan sing didisik pelan-pelan kedepannya nantinya akan menjalankan hal tersebut. Seperti contoh mungkin apotek desa, oh gak usah disebut nosik kali-kali. Nah itu kalau saya sih mending disebutkan dulu. Jadi sudah ada rumahnya, sewaktu-waktu panjenengan buka apotek desa wis ono candolane omahe di akhir tadi di anggaran dasar. Kalau saran kami ketimbang panjenengan nanti merubah anggaran dasar bayar notaris terus ketimbang bayar notaris enak bayar aku ya. Lanjut dulu. Ya, itu mungkin sekilas Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mungkin lebih enaknya tanya jawab nih, karena panjenengan juga sudah banyak mendengar atau melihat di sosial media tentang Kopdes Merah Putih yang nantinya bahwa ininya mau di launching di 12 Juli yaitu di Hari Koperasi
tahun ini di 12 Juli 2025, maka kami dari Dinas Koperasi dan kepanjangan tangan dari kementerian dimohon untuk bisa melaksanakan pembentukan Kopdes Merah Putih di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Tuban. Demikian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, terima kasih Bapak Nugroho. Acara selanjutnya pemilihan pengurus dan pengawas kepada pimpinan rapat kami bersama.